تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Baik jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatan pada kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk melaksanakan ilmu tersebut, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala permudah bagi dirinya untuk menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita akhlak yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita kembali pada dosa besar yang ke-27, yaitu membiarkan perbuatan keji pada istrinya. Jemaah sekalian, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya seorang laki-laki itu dijadikan pemimpin di dalam rumah tangga, yang mana dia bertanggung jawab untuk mengurusi dan menafkahi keluarganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan suatu keutamaan bagi kaum laki-laki atas kaum perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena mereka para kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Nah, ayat ini ya secara umum menjelaskan kepada kita bahwasanya laki-laki itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Akan tetapi kita katakan tadi, tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas pada materi saja. Tidak hanya sebatas pada materi saja, melainkan pada sesuatu yang lebih penting dan yang lebih urgen daripada hal tersebut, yaitu untuk mengajak keluarganya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat tadi, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Beliau mengatakan bahwasanya kaum laki-laki itu adalah penegak urusan mereka dengan mewajibkan untuk melaksanakan hak-hak Allah, mewajibkan untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melarang untuk melakukan kemaksiatan kepadanya, serta untuk mendidik para wanita agar meluruskan kebengkokannya. Meluruskan
kebengkokannya. Karena kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, maksudnya dari tulang rusuk yang bengkok? Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walan tastaqima ala tariqah. Perempuan itu tidak akan pernah bisa untuk terus menerus berada di jalan yang lurus. Pasti nanti ada kesalahan, ada kekhilafan, melenceng sedikit dan sebagainya. Disitulah peran suami untuk meluruskan istrinya, meluruskan keluarganya. Maka tadi kita kembalikan, ya, tugasnya seorang laki-laki atau tugasnya seorang suami itu apa? Untuk mengajak keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menjaga mereka dari azab api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa azab api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang dimana bahan bakarnya adalah manusia dan Masya Allah, kalau kita perhatikan ayat ini, ya, kita perhatikan dengan seksama ayat ini, perintah ayat ini sangat bertentangan, sangat berselisih, sangat berlawanan dengan keadaan kebanyakan manusia di akhir zaman ini. Benar tidak? Ya, benar tidak? Di mana seseorang tidak lagi peduli dengan agama keluarganya. Nah, seorang suami membiarkan istri membuka auratnya kemudian dipertontonkan kepada laki-laki lainnya. Seorang ayah membiarkan putrinya berpacaran kemudian dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi laki-lakinya bawa mobil Lamborghini, ya, bawa mobil Fortuner. Terkadang Masya Allah, orang tuanya malah senang anak putrinya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Disuruh terus, ya nggak apa-apa, silahkan, dipersilahkan. Nah ini. Dan juga ada nih orang tua Masya Allah yang mempersiapkan atau mendatangkan alat-alat yang kemudian merusak keluarganya. Nah, mendatangkan alat-alat atau sarana yang merusak keluarganya. Datangkan film-film, majalah, yang merusak akidah, menyetel televisi yang memperlihatkan aurat-aurat wanita, mengajak kepada kesyirikan, menghancurkan moral. Nah itu di setel sama ayahnya, kemudian mereka nonton bareng-bareng. Ini gak benar, ya. Dan ini orang yang seperti inilah yang disebut dengan dayus. Dayus, yaitu orang yang membiarkan atau membenarkan suatu keburukan, suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan itu terjadi pada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya. Dibiarkan begitu saja. Bahkan ada di antara mereka yang menganggap perbuatan buruk tersebut baik untuk keluarganya. Nah, sehingga didiamkan saja sebagai bentuk rasa cinta kepada mereka. Gak mau saya. Kalau saya mengekang mereka atau melarang mereka, takutnya mereka nanti merasa kesusahan. Ya, takutnya mereka marah, benci dengan saya. Ini gak benar. Ya, gak benar. Dan Rasulullah SAW telah memberikan atau menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang buruk seperti ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalathatun harramallahu alaihimul jannah,
Ada 3 golongan atau 3 orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Nah, yang pertama adalah mudminul khamri, yaitu pecandu khamr. Dan yang kedua adalah al-aq, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyuth, yaitu orang yang tidak memiliki kecemburuan ketika melihat suatu kemungkaran, suatu kekejian dilakukan oleh istri. Dia diamkan saja, dia biarkan saja, pendokter. Namun tanpa ada keinginan untuk merubah keadaan tersebut. Paham? Ini satu riwayat. Riwayat yang lainnya sama juga, ya, sama juga seperti di buku antum. Salah satu la yadkhulunal jannah. Ya, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Maka di situ disebutkan al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian ad-dayyuth, ya, tadi orang yang membiarkan suatu keburukan, suatu kemungkaran terjadi pada keluarganya. Dan yang ketiga adalah rajulatun nisa, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, di sini masya Allah, ya, inilah efek dari orang-orang yang memiliki sifat dayyuth. Tadi dikatakan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Nah, akan tetapi jamaah sekalian, perlu kita ketahui makna dari pengharaman tersebut atau penjelasan pengharaman surga tersebut secara detail. Ya, bahwasanya pengharaman terhadap surga Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi 2 macam. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pengharaman surga Allah selama-lamanya. Yaitu ketika seseorang mati dalam kesyirikan, mati dalam kekufuran, mati dalam kemurtadan dan lain sebagainya, maka pada waktu itu dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga, dan tempatnya selama-lamanya adalah neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selainnya. Maka selain dari jenis kesyirikan, kekufuran dan sebagainya tadi, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya. Nah, itu yang pertama. Ya. Adapun yang kedua adalah pengharaman surga Allah sementara waktu, sebagaimana pada hadis dayyus tadi. Diharamkan akan tetapi sementara waktu saja. Berarti dia apa? Tidak langsung dimasukkan ke dalam surga. Dicuci dulu. Dicuci dulu karena dosanya. Dan ini ancaman bagi mereka. Dan biasanya kalau ada pengharaman, ya, terhadap surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada pada suatu dosa selain dari kesyirikan, biasanya menunjukkan apa? Siksaan yang begitu lama. Siksaan yang begitulah lama. Sebagaimana masya Allah dalam permasalahan pembunuhan, ya, pembunuhan dikatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban alima. Ya, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka siksaannya atau balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia selama-lamanya
di dalam jahanam tersebut, tuh ya. Selama-lamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, kemudian Allah mengutuknya, wa la'anahu, kemudian Allah melaknatnya, wa addalahu adaban alima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya azab yang begitu pedih. Nah, tadi dikatakan dalam ayat tersebut khalidan fiha, dia selama-lamanya di dalamnya, bukan berarti tadi pelaku pembunuhan ketika dia membunuh seorang dan mati dalam keadaan tersebut dan belum bertobat pada waktu itu, bukan berarti dia masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, abadi di dalamnya, enggak. Akan tetapi apa? Dia disiksa dalam neraka jahanam dalam waktu yang begitulah. Dan begitu pun juga terjadi tadi pada Dayyus. Ya? Pada Dayyus. Maka tadi Dayyus kita dapatkan, Masya Allah, dia diiringi dengan dosa-dosa besar lainnya, seperti orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan juga pecandu baik. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini juga ada kesalahpahaman seseorang, di mana Masya Allah kita dapatkan, ya, ada orang yang rajin sholat, ya, kemudian rajin berpuasa, rajin berzikir, mengaji, akan tetapi memiliki sifat Dayyus, yaitu membiarkan apa? Perbuatan buruk terjadi pada keluarganya. Tetap dia memiliki sifat Dayyus tersebut. Karena beranggapan apa? Oh, ini tidak ada kaitannya dengan kehidupan akhiratnya. Atau bahasanya sekarang itu, ya masing-masing lah, gitu ya. Kamu melakukan dosa, istriku, gitu bahasanya seperti itu. Kamu melakukan dosa, maka itu dosa kamu sendiri. Ya, ketika dia melihat anaknya melakukan dosa, dia berpikir, oh itu dosa ditanggung oleh anaknya sendiri. Sehingga pada waktu itu dia nggak mau menasihati mereka, nggak mau melarang mereka untuk melakukan kemungkaran tersebut, nggak mengajak mereka untuk kepada ketaatan kepada Allah. Nah, keyakinan seperti ini atau pemahaman yang seperti ini salah fatal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan bertanggung jawab, akan ditanyakan atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang imam itu juga adalah seorang pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia pun akan bertanggung jawab, akan ditanyakan atas kepemimpinannya. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan laki-laki atau seorang suami di dalam keluarganya itu adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia pun akan bertanggung jawab, akan ditanyakan atas kepemimpinannya terhadap istrinya, terhadap anak-anak. Ya Pak. Jadi enggak berpikir masing enggak. Ya? Enggak. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran tersebut, telah menjelaskan kepada kita tentang keadaan seseorang yang lari, yang kabur dari keluarganya pada hari kiamat nanti. Karena apa? Takut untuk bertanggung jawab. Ditanyakan pertanggung jawabannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Hari di mana seseorang kabur dari saudaranya, lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, kabur dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi
wa bani. Kabur, lari juga dari istri dan anaknya. Karena apa? Karena mereka begitu takut. Ya, karena mereka begitu takut pada hari kiamat itu yang begitu mengerikan, dan juga mereka begitu takut, khawatir akan dituntut, ya, akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh keluarganya. Sehingga pada waktu itu tuntutan tersebut, permintaan-permintaan tersebut menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Mau seperti itu, Pak? Mau seperti itu, Pak? Apakah kita masih berpikir tadi mendiamkan anak-anak kita, mendiamkan istri kita? Jangan. Rugi sekali kita. Ya, sudah banyak ibadah yang kita usahakan. Tadi kita sholat, kita puasa, kita berzikir, tiba-tiba kita dijerumuskan ke dalam neraka jahanam gara-gara tuntutan tersebut. Dan ketika itulah baru kita merasakan, ya, kejadian di mana, ya, permusuhan di antara seseorang dengan keluarganya. Kita melihat kejadian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Ya, di mana orang-orang yang saling berkasih sayang, saling bersahabat, di akhirat nanti mereka menjadi musuh atas yang lainnya. Atas keluarganya yang mereka saling berkasih sayang dulu di dunia, dengan kerabat yang dulu mereka saling berkasih sayang di dunia, akan tetapi di akhirat mereka saling bermusuhan. Ya, karena perkara tadi. Ya, karena perkara tuntutan. Masing-masing mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ya, dulu saya melakukan kesalahan, dulu saya melakukan dosa, akan tetapi suami saya membiarkan begitu saja. Dia tidak menasehati saya." Nah, begitupun juga seorang anak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, orang tua saya, ayah saya, dulu ketika saya melakukan kemaksiatan diam saja, tidak menasehati saya, tidak mencegah saya. Maka ya Allah, kurangi dari dosa-dosa saya, lemparkan kepadanya." Jadi saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ya. Orang-orang yang bertakwa, maka pada waktu itu mereka saling tolong menolong, saling memberikan syafaat, saling berkeinginan untuk berkumpul. Di mana Masya Allah ketika seorang anak, ya, ketika seorang anak atau seorang istri misalkan dia dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, ternyata suaminya berada dalam surga yang lebih rendah, meminta kepada Allah, ya, meminta syafaat kepada Allah. "Ya Allah, kayaknya saya kurang enak rasanya, kurang bahagia kalau seandainya saya terpisahkan dengan suami saya. Kumpulkan saya bersama dengan suami saya, Allah." Maka pada waktu itu suaminya yang berada di surga yang rendah diangkat ke surga yang paling tertinggi. Ya, Pak, ini keuntungannya orang-orang yang bertakwa. Maka kita dapatkan poin dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwasanya kasih sayang atau saling mencintai di dalam keluarga yang tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah, yang tidak dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan permusuhan, akan mendatangkan kebencian di antara mereka di akhirat nanti. Ya, dan sebaliknya, orang-orang yang saling mencintai di dunia,
ya, saling menyayangi di keluarganya, dalam keluarganya, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, dibangun di atas ketaatan kepada Allah, dibangun di atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Di akhirat nanti mereka saling mengasihi, saling menjaga. Dan Masya Allah di dunia pun mereka akan merasakan manisnya suatu keimanan. Mereka akan ketagihan pada amalan-amalan ketakwaan yang lainnya. Karena apa? Saling menasehati dalam ketaatan kepada Allah, saling menjaga dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya suatu keimanan. Dia akan merasakan ketagihan dalam beramal soleh. Apa aja, Pak? Apa aja, Pak? An yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali cintanya kepada Allah, kecuali cintanya karena Allah. Dia cinta kepada istrinya karena Allah. Dia cinta kepada anak-anaknya karena Allah. Dia cinta kepada kerabatnya karena Allah. Dan mereka pun saling menjaga untuk menjauhkan diri mereka dari azab api neraka. Dan yang ketiga, ya, itu poin yang kedua tadi, Pak, ya, kita dapatkan pada poin yang kedua. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdzafa finnar. Yaitu dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana dia benci apabila akan dilemparkan kembali ke dalam neraka jahanam. Nah, insyaallah. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, marilah kita berusaha untuk menjadi lawan dari sifat dayuth tadi, yaitu menjadi orang yang bersifat ghayyur. Nah, kalau tadi dayuth, ini ghayyur, yaitu orang yang tidak akan membiarkan perbuatan-perbuatan buruk itu dilakukan oleh keluarganya, menimpa istrinya, menimpa anaknya. Karena apa? Karena dia memiliki ghirah, memiliki suatu kecemburuan pada keluarganya, sehingga ketika ada melihat suatu kemungkaran langsung dirubah. Nah, ternyata Masya Allah, terlihat istrinya terbuka auratnya, langsung diingatkan, awas aurat. Nah, seperti itu. Atau kemudian dia melihat putrinya keluar dari rumahnya tidak memakai apa? Hijab pada waktu itu langsung ditegur anaknya, dinasehati anaknya untuk memakai hijab atau memakai jilbab. Nah, ini adalah ghayyur, yaitu orang-orang yang tadi tidak akan membiarkan suatu keburukan, kemungkaran, kekejian terjadi pada keluarganya. Dan ini Masya Allah, ya, terjadi oleh para sahabat, ya. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perkataan Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu
bisyayf. Lihat katanya. Ya, kata Sa'ad bin Ubadah. Kalau seandainya saya melihat seseorang bersama dengan istri saya, la darabtuhu bisayf. Saya akan tebas dia dengan pedang saya. Nah, perkataan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkataan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah pun mengatakan, "Atajabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian merasa heran, merasa takjub dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyar minhu. Sedangkan saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni, dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu dibandingkan saya. Tuh, Masya Allah. Sedangkan kita lihat tadi kecemburuan Sa'adnya sudah dahsyat, Pak ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecemburuannya lebih dahsyat dibandingkan siapa? Sa'ad bin Ubadah. Dan begitu pun juga Allah Subhanahu wa taala cemburu. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa ghiratullah an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang mukmin, hambanya yang beriman ini melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecemburuan Allah, dan Allah tidak menginginkan hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut. Nah, begitu pun juga Masya Allah kalau kita dapatkan pada kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istana Umar. Pernah mendengar? Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat istana yang begitu indah, yang begitu besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi istana tersebut dan terlihat di sana ada bidadarinya. Ada bidadarinya. Maka ketika itu Rasulullah mendatangi kemudian bertanya kepada bidadari tersebut, ini istana milik siapa? Besar, indah dan sebagainya. Maka ketika itu bidadari tersebut mengatakan, ini istana miliknya Umar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ini istana milik Umar, langsung Rasulullah menjauh pada waktu itu. Karena apa? Karena tahu kecemburuan Umar. Dan ini disampaikan kepada Umar, dan seketika Umar pun langsung menangis. Dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mana mungkin saya cemburu kepada engkau." Masya Allah. Ya, menangis Umar. Tapi Rasulullah tahu bagaimana sikap Umar yang begitu cemburu. Ghirah atau kecemburuan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ghirah atau kecemburuan yang benar. Nah, kecemburuan yang benar. Dan yang kedua ada kecemburuan yang salah, yaitu kecemburuan yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Jadi ada kecemburuan yang benar, ya, di mana tadi dia melihat suatu kemungkaran terjadi pada keluarganya, kemudian dia langsung merubahnya. Ada juga kecemburuan yang salah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yabghurullah." Sesungguhnya ghirah itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang dicintai oleh Allah, ada yang dibenci oleh Allah. Fal ghirati allati yuhibbullah, adapun ghirah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al ghiratu fir raibah, yaitu kecemburuan yang dibangun di atas suatu prasangka atau suatu tuduhan. Maksudnya adalah dibangun di atas suatu bukti. Bahwasanya terlihat istrinya atau anak-anaknya melakukan sebuah kemungkaran sehingga pada waktu itu dia cemburu dan mengubahnya. Ini yang dicintai oleh
oleh Allah. Adapun al-ghiratu allati yabghudullahu, ya, adapun ghirah yang dibenci oleh Allah, ya, al-ghiratu fi ghairi raibah, yaitu apa? Kecemburuan yang tidak dibangun di atas suatu sangkaan atau tuduhan. Maksudnya apa? Tidak di atas suatu bukti, hanya suuzon saja. Ya, hanya suuzon saja. Maka itu adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menyengsarakan keluarganya dan pula menyengsarakan dirinya. Baik? Kalau cemburunya sama begini kejadiannya, apabila kita berangkat ke suatu masjid, di situ ada kemungkaran padahal sudah dikumandangkan ada, kita melihat kita dimana lewat, apakah itu termasuk dayus juga atau bagaimana sikap kita? Nah, ya, masya Allah, kecemburuan terhadap sesama muslim. Apakah itu termasuk juga pada kecemburuan? Nah, ya, termasuk pada kecemburuan. Kita pada sisi lainnya, kecemburuan itu juga terbagi menjadi dua macam. Ada namanya al-ghiratu lil mahbub wal ghiratu 'alal mahbub. Al-ghiratu lil mahbub yaitu kecemburuan terhadap orang yang dicintainya, orang muslim ya, orang muslim, yaitu ketika seseorang cemburu. Nah, cemburu ketika seorang muslim itu diambil haknya atau diinjak-injak haknya atau kehormatannya diinjak-injak, maka pada waktu itu ya dia cemburu dan kemudian ada perasaan marah ya pada hatinya yang kemudian berusaha untuk mengubahnya. Seperti contoh kecemburuan kita pada kaum muslimin misalnya yang ada di negara-negara lain, ya, misalnya di Syria, kemudian di Hindia, kemudian di Myanmar, di Cina, ya, mereka semua diinjak-injak atau dihina. Nah, pada waktu itu disakiti. Nah, pada waktu itu ada rasa cemburu dan kita benar-benar marah. Nah, ini adalah termasuk kecemburuan yang dibenarkan. Dan bahkan ini adalah seorang pecinta sejati. Dan termasuk juga seperti apa yang antum tanyakan tadi, ketika ada kaum muslimin yang dia tidak sholat dan sebagainya, ya, melakukan suatu kemungkaran, nah kemudian timbul suatu kecemburuan, masya Allah, sehingga pada waktu itu mau mengubahnya. Inilah kecemburuannya para rasul, kecemburuannya para nabi, yang dimana mereka mau merubah keadaan manusia pada waktu itu yang melakukan kesyirikan sehingga mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Jadi termasuk orang-orang yang cemburu di atas kebenaran. Tambah, baik, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Nah, Ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan tadi ketika ada sesuatu kemungkaran, tetapi karena kita sudah terbiasa melihat hal itu sehingga tidak terbesit di dalam hati kecemburuan itu, dan bagaimana kita bisa menimbulkan kecemburuan itu. Terkadang sesuatu hal itu sebetulnya sebuah kemungkaran, tetapi karena kita sudah menganggap biasa kemungkaran itu sehingga kita tidak muncul kecemburuan itu seterusnya. Lalu yang kedua itu bagaimana menumbuhkan kecemburuan itu di dalam hati, sedangkan mungkin karena perasaan hati kita itu sehingga tidak muncul kecemburuan. nah, masya Allah. Ya, intinya adalah bagaimana cara memunculkan kecemburuan pada diri kita, yaitu kecemburuan untuk merubah keadaan menjadi yang lebih baik. Pertama, Pak, masya Allah, tentunya itu harus dibangun di atas suatu ilmu dahulu. Ya, di atas suatu ilmu dahulu.
Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang tidak memiliki kecemburuan tersebut karena bodoh mengenai perkara ilmu tadi. Jadi menganggap hal tersebut yaitu hal-hal yang biasa saja. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang seperti antum, masya Allah, sudah belajar seperti ini, ternyata dayus itu seperti itu. Ya sih, sifat-sifatnya dan ada ancamannya dan akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Maka pada waktu itu pasti ada kebencian pada sifat dayus. Kenapa? Dia mengetahui efek atau akibat dari penyakit dayus tadi. Coba ya, itu yang pertama, harus berilmu. Yang kedua, ini karena orang hatinya berpenyakitan. Karena kita tahu ya, hati itu ada tiga. Ada qalbun mayyit, yaitu hati yang mati, yaitu hatinya orang-orang kafir. Ada namanya qalbun marid, yaitu hati yang sakit, yaitu hatinya orang-orang muslim tapi coba dijangkiti dengan kemaksiatan, banyak terjerumus pada dosa. Kemudian ada qalbun sahih, ya, atau qalbun salim, yaitu hati yang sehat atau hati yang benar. Nah, tadi dayus, ya, yang terjadi pada kaum muslimin itu adalah qalbun marid, karena dia memiliki hati yang sakit, maka harus diobati dengan ilmu dan juga harus diobati dengan memperbanyak bacaan ya, setelah tadi dia berilmu, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, ya, sebagaimana istilah ala bisa karena biasa. Bisa menimbulkan kecemburuan karena sudah biasa menimbulkan kecemburuan tersebut dan berusaha untuk mengubahnya. Kalau orang lihat, masya Allah, ini kemungkaran, cemburu dia, kemudian dirubahnya sekali. Tadi kita katakan dia akan ketagihan untuk melakukan kebaikan yang lain yang serupa dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad, mengerahkan tenaganya, pikirannya untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap melakukan kebaikan, menimbulkan suatu kecemburuan yang baik tadi, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Maksudnya apa? Ketagihan untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Jadi inilah istilah ala bisa karena Sampun. Baik. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.